Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama sekali tentu puji syukur selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini Selasa 2 Agustus 2022 Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat melalui Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata BPKKN dapat melaksanakan salah satu agenda universitas, yaitu pembekalan untuk mahasiswa KKN 2022. Kemudian selawat beriring salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita semua, keluarga, para leluhur kita menjadi bagian dari umatnya yang akan mendapatkan syafaat di akhirat kelak nantinya. Yang pertama, izinkan kami menyampaikan permohonan maaf dari Pak Rektor, karena sedianya Bapak Rektor ingin bersama-sama dengan Bapak Ibu Ananda mahasiswa pada hari ini, namun karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan juga di Padang, di kampus 1, maka diwakilkan kepada kami. Yang sama-sama kita hormati rekan-rekan Badan Pengelola KKN UM Sumbar, Pak Edi Novra dan teman-teman di BPKKN, kemudian Panitia Pelaksana KKN tahun 2022, Bapak Rudi Kurniawan, serta rekan-rekan panitia. Kemudian pada kegiatan ini ada pembekalan yang akan diberikan nantinya oleh narasumber. Sesi pagi ini oleh Pak Surya, Pak Surya Eka Priyana, kemudian nanti ada Pak Sevindra Juta, sesi kedua. Kemudian adik-adik Ananda mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian, saya sengaja tadi agak buta-buta matos deh Pak. Ternyata di ruangan ini kita cukup berbangga. Mahasiswa kita ada yang milenial dan ada yang senior milenial. Alhamdulillah, ini salah satu bentuk pengabdian yang dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kalau pendidikan itu memang tanpa batas, sedangkan menuntut ilmu saja sudah diterangkan dalam satu hadis Nabi itu sampai awak kering Cino sampai ke liang lahat, batasannya di situ. Jadi Bapak Ibu yang senior milenial, ya, ini salah satu bukti. Pertama, bagi Ananda yang masih milenial, ini perlu kita berikan apresiasi kepada mahasiswa yang senior milenial karena masih ada keinginan kuat ya Pak, Ibu untuk tetap melanjutkan pendidikan. Terlepaslah motivasinya apa, itu kan Bapak Ibu yang tahu. Tetapi terlebih daripada itu, ini satu bentuk bahwasanya kita sama-sama meyakini memiliki ilmu pengetahuan itu memang sesuatu yang penting. Allah juga mengatakan akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu dan berpendidikan. Kita berikan aplaus dulu adik-adik untuk mahasiswa yang senior milenial. Saya bisa kasih contoh juga ini. Mohon izin Pak Edi Novra ini, beliau adalah salah satu profesional pariwisata di Sumatera Barat. Saya ingat 2010 Fakultas Pariwisata baru buka. Waktu itu umur pada tua 20 berapa Pak? Hah? Pada itu kuliah sudah di umur kepala 4 ya Pak ya? Kepala 4. Ketika itu beliau ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Sumatera Barat. Dan banyak teman-teman beliau di pariwisata akhirnya kuliah. Karena apa? Karena memang merasa penting untuk berilmu pengetahuan. Lulus di Fakultas Pariwisata di UM Sumbar, beliau lanjut S2 di Trisakti dan
selesai studi S2 bergabung di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Kita berikan aplaus dulu Bapak Ibu untuk Duta BPKKN. Saat ini sedang proses mendaftar studi S3. Nah, saya belum tahu nih pilihan Pak Duta di mana ini. Pak Surya juga begitu, alumni Fakultas Teknik ya Pak ya? Alumni Fakultas Teknik yang sudah makan asam garam. Mulai dari kampus yang tidak seperti ini sampai kampus seperti ini. Pak Surya sudah menyikapi itu. Dan pasti ada motivasi Pak Surya kembali ke kampus ini. Pak Rudi juga begitu, lulusan dari University UTM ya Pak Rudi ya? International Islamic University di Malaysia. Nah jadi Bapak Ibu Ananda pelaksana KKN ini, panitianya, BPK-nya insya Allah orang-orang yang kreatif, narasumbernya juga yang bisa nanti memberi warna di KKN 2022. Sedikit kami ingin berbagi Bapak Ibu Ananda semuanya. Pertama, KKN ini salah satu dari agenda tahunan dan perwujudan dari Catur Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Muhammadiyah. Kita kampus Universitas Muhammadiyah itu sampai saat ini jumlahnya dari Aceh sampai Papua itu ada 171. Rata-rata kampus Universitas Muhammadiyah itu hadir mengikuti nama kota atau nama provinsi. Kalau Bapak Ibu di Aceh itu ada Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Terakhir kemarin itu di Papua, Universitas Muhammadiyah Sorong, yang mahasiswanya 80% non-muslim Pak. Bayangkan itu nyanyi Mars Muhammadiyah, Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Secara tidak langsung kan sudah bersahadat tuh Pak. Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku, Al-Islam agamaku gitu ya. Nah, kenapa Muhammadiyah, persyaratan Muhammadiyah itu hadir memang tidak mengeksklusifkan diri. Yang buktinya lapisan masyarakat terbuka menempuh pendidikan di Perserikatan Muhammadiyah, khususnya di amal usaha bidang pendidikan, mulai dari PAUD, mulai dari rumah sakit malah. Belum melahirkan Bu, Muhammadiyah sudah urus umat ini, masih dalam kandungan. Di mana-mana ada rumah sakit Aisyah, PKU Muhammadiyah. Sampai Laiyah, ada PAUD, TK, SD, Ibtidaiyah, SMP, Sanawiyah, SMA, Aliyah, SMK, sampai perguruan tinggi. Nah kalau kampus saja Bapak Ibu jumlahnya ada 171 di Indonesia ini. Ya bayangkan, Bapak Ibu adalah merupakan bagian besar, kita adalah bagian dari sebuah kapal besar yang memberikan pencerahan terhadap semesta di Indonesia ini. Karena Muhammadiyah itu juga hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Tahun 1912. Umur berapa tuh Linda 1912? Lenayil ya dah. Nah, sekarang perkembangan itu diwujudkan dalam bentuk salah satunya amal usaha bidang pendidikan. Dan salah satunya adalah kampus kita Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Yang alhamdulillah Bapak Ibu Ananda semuanya, adik-adik sudah mengikuti fase pendidikan di kampus ini sampai ke tahapan untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata. Nah, kami yakin Bapak Ibu sebagian juga sudah terbiasa untuk beraktualisasi diri, beraktivitas dengan masyarakat. Namun ini secara institusi ada kesempatan kurang lebih selama 40 hari. 40 hari ya Pak Rudi ya, untuk para mahasiswa mencoba untuk beradaptasi secara nyata, kemudian berkolaborasi dengan lingkungan baru, kemudian bersinergi dengan orang-orang baru, kemudian nanti harapannya tentu bisa melakukan transformasi ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kita dapatkan di kampus ini. Nah, outputnya tentu 40 hari itu sebetulnya waktu yang ya tergantung Bapak Ibu, Ananda semuanya. Kalau malas-malasan 40 hari itu lama rasanya. Tapi kalau kreatif, giat dan sebagainya, wah 40 hari itu waktu yang sangat singkat. Nah, jadi kami yakin karena KKN ada dosen pembimbing lapangannya. Ya DPL namanya berarti ya. Dan nanti Bapak Ibu dosen pembimbing lapangan akan melakukan mentoring, supervisi, pendampingan pada mahasiswa
selama 40 hari ini dengan aturan, dengan prosedur, dengan metode yang telah ditetapkan oleh panitia KKN. Kemudian kalau saya tidak salah KKN kali ini ada di 2 kabupaten, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Sijunjung. Nah, ini memang merupakan beberapa targetan dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat berdasarkan permintaan-permintaan dari kepala daerah. Jadi Bapak Ibu, Anda semuanya, kok KKN kemarin ada Pak di 50 kota, kok ada di mana lagi Pak sebelumnya di Agam. Nah, bayangannya lihat kakak kelasnya kemarin 50 kota, karena pertanian banyak dari Payakumbuh 50 kota, kok kami nggak di 50 kota aja. Nah, jadi alhamdulillah kampus kita itu diminta oleh kepala daerah. Kebetulan yang bisa diakomodir untuk KKN kali ini hanya di 2 kabupaten, ya, Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat. Berikutnya program KKN, kami yakin nanti ada pembekalan ya dari Pak Surya, dari panitia KKN juga, pasti ada program inti yang akan para mahasiswa lakukan bersama-sama, baik secara berkelompok, di kelompoknya masing-masing, begitu juga berkolaborasi dengan pihak-pihak lain. Dari pihak Nagari, kemudian di Jorong, di Nagari pun banyak kelembagaan, ada BAMUS, ada KAN, ada Bundo Kandung dan sebagainya, ada Karang Taruna, ada Parikpaga Nagari, apalagi pada tua, banyak ya Pak ya. Nah, intinya nanti tentu ini kesempatan bagi kita mahasiswa, bagaimana kita mengaktualisasikan pertama itu tentu nilai keilmuan dan pendidikan yang didasari dengan aspek keislaman dan keindonesiaan. Nah, ini yang perlu kita transformasikan pada masyarakat melalui beberapa program kegiatan yang akan mahasiswa lakukan. Nah, di samping itu, namanya masyarakat, ya tentu tidak sama seperti yang kita bayangkan sehari-hari. Secara umum, kultur budaya masyarakat Minang Sumatera Barat itu hampir sama, tetapi ada hal-hal yang kalau ambo pinjam bahasanya Pak Ketua BPKKN itu kearifan lokal yang untuk masa adaptasi adik-adik Bapak Ibu mahasiswa perlu memperhatikan itu. Salah langkah, salah sabui, salah same, akibatnya akan menjadi tidak baik. Nah, ini mungkin yang perlu diperhatikan agar baik secara fisik maupun mental para mahasiswa Bapak Ibu datang ke sana dalam keadaan sehat, pulang pun dalam keadaan sehat. Ya, banyak hal-hal yang tidak terduga itu kadang-kadang apa yang sederhana dulu tuh Pak Surya, ada yang kerasukan dengan segala macam, yang pokoknya yang bisa dibawa ke puskesmas, yang nggak bisa makan paracetamol itu memang menyulitkan panitia nantinya itu. Nah, itu pasti berasal dari kesehatan fisik. Nah, pari ditahan-tahan, malih masak-masak, ya akhirnya ya fisik kita lemah, berpengaruh nanti kepada psikologis dan sebagainya. Nah, kemudian adalah hal-hal yang bersifat dengan kreativitas. Banyak hal nanti yang Anda, adik-adik, Bapak Ibu bisa perbuat melengkapi program inti itu dari berbagai referensi yang bisa dilihat dari yang segi ampe yang tidak bisa lapih dari tangan tuh. Ya. Ada Android, di YouTube itu banyak hal-hal yang bisa dijadikan sebagai inspiring untuk lebih mengembangkan program-program inti tersebut. Saya perlu sampaikan di kesempatan ini, kebetulan di Sijunjung, saya nggak tahu kelompoknya yang mana, kalau tidak salah ada berapa banyak ya Pak ya, banyak kelompoknya. Dan salah satunya itu di Nagari Sumpur Kudus dan Nagari Sumpur Kudus Selatan. Nah, itu memang sengaja di request di sana karena kebetulan di sana itu adalah daerah kelahirannya almarhum Profesor Dr. Ahmad Syafi'i Ma'arif, ya, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2000-2015. Beliau orang Sumatera Barat yang beberapa waktu lalu telah berpulang.
Nah, kebetulan besok itu mahasiswa KKN kita berbarengan dengan mahasiswa dari Turki, PPI Turki, Perhimpunan Pelajar Indonesia dari Turki, yang jumlahnya kurang lebih 20 orang. Kegiatan itu diinisiasi oleh PCIM, namanya Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah Turki. Nah, jadi mereka juga melaksanakan sejenis KKN, cuman namanya itu kegiatannya MDT itu apa Pak tadi? Mentari dari Turki. Ya. Nah, kedatangan teman-teman Bapak Ibu mahasiswa dari Turki itu tanggal 10, kemudian tanggal 11 itu nanti insya Allah berbarengan ya Pak Datua, Pak Rudi, pelepasan dari kantor Bupati Sijunjung. Nah, ini kesempatan juga buat Ananda yang kebetulan berkelompok di sana itu untuk berkolaborasi tidak hanya dengan masyarakat, tapi juga mahasiswa-mahasiswa dari Turki. Nah, ini pertaruhan ini seperti yang Pak Ketua BPKKN sampaikan tadi, pertaruhan jati diri, pertaruhan nama baik, pertaruhan alma mater. Nah, ini perlu sama-sama kita jaga bersama. Terakhir, kita berharap melalui BPKKN, Panitia KKN, dan dukungan dari Pak Surya sebagai narasumber di pembekalan ini, nanti juga Pak Sevin, kegiatan KKN 2022 ini dapat menghasilkan berbagai macam bentuk hal dalam konteks pemberdayaan masyarakat, kemudian pengembangan kawasan, kemudian perbaikan ekonomi masyarakat, sekalipun masih dalam tahapan dasar-dasarnya. Saya masih ingat KKN Sarugo, KKN berapa Surya? 2019 itu Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat punya apa ya bahasanya Pak Ketua? Masterpiece lah. Masterpiece-nya KKN 2019 itu ada kawasan yang dikembangkan dalam konteks pemberdayaan masyarakat dan optimalisasi potensi lokal. Itu ada di 50 kota. Ada tadi pertanian di sini 50 kota. Nah, ada salah satu desa di Nagari Koto Tinggi, Jorong Sungai Dado, yang sekarang orang kenal daerah itu jadi kampung wisata Sarugo. Ada yang sudah pernah ke sana? Belum, ya nggak apa-apa. Nah, harapan kita paling tidak di KKN 2022 ini ada satu kawasan daerah pun juga bisa menjadi masterpiece-nya KKN 2022. 2020 nggak maksimal karena KKN kita daring. Ya Pak Surya, daring ya. 2021 masih transisi. Pandemi masih ada, menuju endemi, kegiatan juga tidak bisa maksimal karena ya situasinya belum begitu normal. Saya nggak bisa katakan sekarang ini situasi sudah normal atau belum ya Pak. Sebagian menyesuaikan saja ya. Nah, ini disinilah nanti silahkan mahasiswa, saya yakin Bapak Ibu yang kelas NR ya Pak Rudi ya, tidak full ya Pak, betul? Tidak full, ada waktu tertentu untuk ke lokasi. Saya rasa ini bisa bersinergi kontribusi. Apa hal yang bisa mahasiswa yang kebetulan bisa full time di daerah KKN, kemudian Bapak Ibu yang memiliki keterbatasan waktu, nah ini silakan nanti saling berbagi porsi. Dan bingi, apa bahasa Indonesia-nya Pak? Jan iri lah, orang begitu tinggi jan bingi. Jan iri, adik-adik yang reguler loh, kok Bapak Ibu itu bisa Pak datangnya seminggu cuma 2 kali, 1 kali. Ya, nah karena apa? Bapak Ibu ada yang kelas non reguler, ada aktivitas rutin sebagai profesional baik di ASN maupun wira swasta yang tidak bisa mereka tinggalkan. Namun demikian tentu ada bentuk lain, dukungan porsi yang agak lebih bisa Bapak Ibu berikan untuk mengimbangi apa yang dilakukan oleh adik-adik yang reguler. Kami yakin Bapak Ibu, saya lihat ada yang pakai baju coklat-coklat nih ASN, itu sudah punya pengalaman ya Bu ya.
Bapak Ibu mengelola masyarakat, kira-kira apa nanti yang bisa adik-adik reguler lakukan agar program ini penetrasi itu bisa langsung melekat di masyarakat. Nah, ini mungkin perlu juga bimbingan, panduan bersama dari Bapak Ibu yang non reguler. Saya rasa ini sangat penting. Dan harapannya tentu di akhir kegiatan nanti, terakhir tanggal berapa Pak Rudi? 40 harinya? 21 September 2022, sederhananya itu, kalau bisa masyarakat tuh nagih lah. Malah dia ananda Bapak Ibu untuk meninggalkan tempat itu. Jangan sampai galak serengih ya. Wih, syukurlah lah Pak ya Pak gua. Lamun aja di situ aja kan. Mangga dua di kampung awak. Malam kerjanya main gitar ya Pak. Yang produksi macam-macam sih. Ya. Itu karakter. Kami mendapati hal itu. Ya, ini real dan nyata Bapak Ibu. Ya, ini Pak Rudi, Pak Surya, Pak Inokra itu mendengarkan langsung KKN sebelumnya. Pak, patah anak kampus itu kerajonya ikonya Pak aja. Nah, kami tentu bercermin diri. Jangan-jangan bisa kata orang, kata dosen dari kampus lain, Pak, anak Muhammadiyah petang beritunya Pak. Jadi yang penting itu ya, bukan harapannya mereka menangis marah-warawang dia Bapak Ibu selesai nanti di dosen, tidak. Artinya apa? Ada sesuatu yang bermanfaat, memiliki nilai, memiliki kontribusi yang nyata dari kita buat mereka, sehingga mereka merasa kehadiran kita yang 40 hari itu belum cukup. Ya. Yang akhirnya menjadi orang situ ada juga mahasiswa UM Sumbar ini. Ya. Hari itu lapor ke Ambo, Pak Ambo keberalik Pak Josia di situ. Lah kok bisa di situ? Waktu KKN dulu Pak. Ya. Jadi kisah-kisah KKN itu macam-macam itu. Nah, harapan kita tentu yang baik-baik saja. Sekalipun tidak dipungkiri hal buruk itu juga tidak akan bisa dihindari. Namun itu perlu kita jaga bersama. Saya rasa itu yang perlu kami sampaikan. Terakhir terima kasih kepada rekan-rekan di BPKKN, kemudian di panitia KKN, Bapak narasumber, Pak Surya dan Pak Syekh Rajutan nantinya tentu akan berbagi dengan kita semua. Kami mendoakan, mengharapkan kegiatan ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh panitia pada peraturan-peraturan ya Pak Rudi ya, yang harus diketahui oleh mahasiswa, dan semuanya itu tentu dalam rangka untuk mewujudkan kegiatan ini agar bisa menjadi berjalan dengan lancar, sukses dan memberi arti. Saya rasa itu yang dapat kami sampaikan. Terlebih terkurang mohon maaf. Sedikit catatan buat saya. Siapa nama Adinda MC? Amel ya. Amel, saya tanya Pak Rudi tadi, Pak Rudi MC-nya nggak di coaching Pak? Sudah ada referensi dari Pak Jasman. Kayak Amel tadi, Bapak Ibu kan besok ada kegiatan banyak di masyarakat. Ya. Latihan-latihan sedikit, coaching-coaching sedikit itu perlu. Karena apa? Sekarang saya berani ngomong seperti ini karena Amel anak Ambo. Ya, Bapak Ibu, adik-adik, anak Ambo, adik Ambo, rekan-rekan Ambo, kalau sudah di tempat online kan nggak mungkin ngomong seperti ini. Ya, ini perlu besok ya, berkelompok itu ke DPL mungkin perlu Pak Surya nanti disampaikan bagaimana protokoler, bagaimana apa itu ya, mungkin perlulah kita punya sedikit referensi itu untuk turun ke lapangan. Sekian saja, sampai kita mohon maaf. Selamat untuk pembekalan. Mari bersama-sama kita awali kegiatan ini yang membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka secara resmi. Ya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.